hadir pada sore hari ini. Sharing saya utamanya adalah 5 bahasa cinta ya, yang bisa buat pernikahan, buat relasi kepada semua orang sebenarnya. Tapi izinkan untuk sedikit lebih fokus supaya banyak bisa kita explore nanti adalah buat teman-teman yang sudah menikah gitu ya, karena ketika menikah memang dibutuhkan sekali bagaimana kita bisa memberikan cinta kita, memperlihatkan cinta kita pada pasangan. Kepada anak-anak yang sempat ikut kelas saya yang lalu, rahasia ketagihan belajar juga tahu kan, sukses bisa mendidik anak itu karena ya mengaplikasikan bahasa cinta. Nah, kalau yang hari ini kita coba lihat pernikahan di awal dulu sebelum masuk ke yang utama itu. Seperti biasa, waktu kita 1 jam, nanti sampai 45 menit di awal saya paparkan dulu. Setelah itu 15 menit terakhir kita bisa diskusi lebih panjang nantinya. Ya, izinkan saya untuk share screen aja ya. Oke, apakah screen-nya udah terlihat penuh ya? Oke, jadi selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sore hari ini. Ini adalah tanggal 27 Mei kemarin ya, jadi masih hangat, belum 1 bulan. Si sulung saya udah selesai S1-nya di Gajah Mada, jurusan sejarah. Jadi tinggal 2 nih nanti. Si gadis nomor 2 sekarang lagi di 11 Maret dan yang bungsu di Undip Semarang. Jadi kami keluarga dari Denpasar, tapi ketiga anak kami boleh pendidikannya justru di area Jawa Tengah ya. Ya, kita percaya semua bahwa ini Tuhan punya rencana indah lah ya, yang kita belum tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, misi kami ini karena saya memang concern-nya adalah ke orang tua, ya jadi suka sekali kalau diberi kesempatan untuk sharing kepada orang tua ya, supaya anak kita bisa menjadi yang terbaik ya. Sukses anak kita di generasi mendatang yang bukan zamannya kita lagi sebagai orang tua. Jadi misinya seperti itu sehingga banyak berdiskusinya itu adalah di area orang tua ya, bukan untuk diskusinya di area anak seperti itu. Baik. Ya, saya itu adalah orang yang fokus pada keluarga ya. Jadi dikit-dikit yang diekspos itu adalah kehidupan keluarga. Ya, oleh karena itu yang hadir di sini jadikanlah salah satu nilai utama kita di dalam kehidupan itu keluarga. Karena ingat lagunya nggak ya? Ada lagu lama yang judulnya Keluarga Cemara, film itu di televisi zaman itu, dan syair pertamanya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, saya suka sekali lagu itu. Jadi terharu gitu ya setiap mendengar lirik lagu itu. Dan terbukti sampai hari ini ya saya boleh berterima kasih kepada Tuhan dipelihara dahsyat luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, saya harap juga dipelihara Tuhan dalam keadaan sehat karena hari-hari ini yang terutama yang terpenting itu kita adalah kesehatan ya. Kalau kita lihat berita di mana virus corona 19 ini sudah bermutasi menjadi varian Delta ya. Ya semoga kita semua dijauhkan dari sana. Oke. Berikutnya selain misi sekarang 2 fokus utama yang saya concern itu adalah di dunia parenting dan relationship. Hari ini kita fokusnya di relationship ya. Bagaimana membangun hubungan antara suami istri supaya keluarga harmonis dan perkembangan psikologinya anak oke banget. Nah, saya ingin sedikit sharing tentang hubungan psikologi ini
Saya ada kesempatan kemarin ikut pelatihan tentang konseling selama 3 hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan Pak Timothy Wibowo ya, seorang psikolog masih muda dan ilmunya udah oke banget. Saya boleh kesempatan di sana ikut workshop-nya di Surabaya secara onsite, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana perkembangan psikologi anak itu remaja gitu ya, banyak sekali varian-varian yang aneh-aneh gitu ya. Kalau keluarga kami lurus-lurus saja, jadi kaget-kaget melihat bahwa ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan hubungan psikologi anak, dengan orang tua, anak di sekolah, pasangan suami istri. Oleh karena itu, yuk kita diskusi sekarang tentang hubungan suami istri dulu. Karena nanti hubungan suami istri itu bisa membuat hubungan dengan anak itu jadi berpengaruh sangat erat ya. Kalau hubungan suami istrinya oke, anaknya jadi oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk deh. Nah, menikah lebih indah dari pacaran. Kenapa tidak ya? Yuk, kita sekarang boleh jawab di chat ya. Oh, sebelum ini cerita nostalgia, kangen aja biar tahu karena topiknya tentang pernikahan ya. Saya udah menikah 23 tahun yang lalu. Jadi wajah yang lalu itu udah lama sekali kami menikah dan sekarang inilah penampakan saya yang sudah terkini, terbaru. Usia saya sudah 54 tahun dan istri 51 tahun hari ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk kita berinteraksi ya. Tahukah Anda bahwa usia pernikahan bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan pasangan? Ya, oke. Yang pertama, ini dia. Sebelum tidur. Biasanya kalau kita nikahnya itu baru 7 minggu, ngomongnya apa tuh? Selamat bobo sayang, mimpi indah, cipika-cipiki, seperti itu ya. Kalau 7 bulan, udah mulai itu. Tolong matiin lampunya, silau. Kalau 7 tahun bilangnya apa? Itu dia. Beda lagi. Sudah. Dempet, emangnya mikrolet. Yang sudah menikah lebih dari 7 tahun, apakah melakukan hal yang sama? Ya, saya harap tidak ya. Tetap seperti 7 minggu. Ya. Karena itulah yang bisa menjaga salah satu kemesraan kita bersama dengan pasangan ya. Oke. Sekarang pakai kamar mandi. Nah, ini kalau kamar mandinya satu ya. Kalau kamar mandinya lebih dari satu ya tentu sudah akan berbeda ya. Kalau baru-baru nikah gitu kan, oh nggak apa-apa, kamu duluan deh. Aku nggak buru-buru. Kalau udah 7 bulan ngomongnya udah beda. Kamu masih lama nggak sih? Udah nggak tahan nih. Tapi kalau 7 tahun, dor seperti itu. Cepet-cepet keluar, udah nggak tahan. Kalau mau tapa di luar sono, di hutan katanya. Sadis sekali ya, seperti itu. Nah, ini serius nih Bapak Ibu sekalian ya. Ngomong I love you-nya, ayo. Apakah bolak-balik ngomong I love you waktu 7 minggu, 7 bulan? Nah, ini yang 7 tahun, terutama Bapak Ibu sekalian yang menikah di atas 7 tahun, saya challenge ya, kapan terakhir kali ngomong I love you pada pasangan? Tapi tidak seperti ini ya. Kalau yang saya sharing ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di kelas ini, enggak seperti ini ya. Masa ngomongnya, kalau enggak pernah bilang I love you, ya pastilah I love you kan. Kalau enggak I love you, masa nikah sama kamu? Ya, tidak seperti itu. Tapi tetap kita katakan bahwa, ya I love you. Tanpa ada embel-embel lainnya lah ya. Karena itu yang paling menyenangkan pasangan kita. Ya, kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bersama dengan pasangan kita. Yuk jadikan hari ini adalah hari terakhir kita katakan I love you. Besok Tuhan kasih kehidupan, jawabannya adalah hari ini juga hari terakhir saya katakan I love you itu. Jadi tiada hari tanpa mengutarakan hal itu. Saya ingat dulu pernah seorang hamba Tuhan berkhotbah bahwa dia katanya susah sekali ngomong I love you pada istrinya. Lah, barusan itu ngomong apa itu? Kan ada kata I love you seperti itu. Ya, jadi tidak perlu pakai kata susah ngomong sama istrinya. Jadi ngomong yang di tengah aja. I love you. Ya udah ngomong I love you aja gitu ya. Nggak bayar juga. Kalau pulang kerja dulunya honey, I'm home.
Kalau 7 bulan, Mami, aku sudah pulang. Kalau 7 tahun, masa apa hari ini? Urusannya cuma perut aja ya. Pemberian hadiah juga. Kalau awal-awal indah-indah semua ya. Sayang, aku harap engkau menyukai cincin ini. Kalau 7 bulan, nih, aku beliin cincin, semoga suka. Lah, kalau 7 tahun, kamu pingin beli cincin, sono, beli sendiri. Lagian kamu bisa milih. Tidak seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, walaupun sudah lebih 7 tahun, janganlah lakukan yang terakhir. Ini cuma intermezzo aja. Orang di luaran sana, bukan orang-orang di New Normal Learning Center ini yang memang benar-benar mau belajar untuk memperbaiki hidupnya ya. Oke, soal masakan, kalau awal-awal, tak kusangka masakanmu lezat sekali, padahal rasanya enggak tahu gimana. Ya, kalau 7 bulan, kita makan apa malam ini? Kalau 7 tahun, ini lagi, bisa masak yang lain nggak? Ternyata Bapak Ibu sekalian, tahu dan tempe itu menyebabkan hipertensi loh. Kalau disajikan dalam jangka waktu panjang. Justru sate kambing mendamaikan. Iya, ada joke kan tiap hari tahu tempe aja. Jadi suaminya marah itu. Menunya kok ini terus nggak ada yang lain apa? Jadi hipertensi ya, gara-gara tahu tempe. No, just a joke ya. Aslinya sih menyehatkan. Beli baju baru juga gitu ya. 7 minggu katanya, aduh kekasihku, kamu cantik sekali, seperti bidadari turun dari langit. Kalau 7 bulan, udah sedikit berbeda. Kok kamu beli baju lagi sih? Yang kemarin kan masih bagus. Ayo. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, terutama kaum bapak ya, kalau istri beli baju, jangan sampai keluar kata-kata yang lalu masih bagus kan ya. Justru mari kita challenge. Nah, di New Normal Learning Center ini kan komunitas berbagi ya. Saya salut kepada ketua kelas Pak Tony yang bisa me-arrange acara seperti ini secara free. Beli baju boleh, tapi jangan beli lemari. Tambah lemari maksud saya. Jadi begini, kalau lemari penuh, beli baju baru, maka baju lama sudah harus ada yang dikeluarkan. Disumbangkan kemana lah, terserah. Yang penting, jangan beli lemari untuk nambah baju. Tapi kurangilah baju yang lama sudah kita tidak pakai untuk menggantikan baju yang baru akan kita taruh di lemari tersebut. Jadi, biarkanlah jumlahnya segitu aja. Ya. Nah, sehingga secara tidak langsung kita dikondisikan untuk berbagi. Ya. Karena baju layak pakai yang menurut kita sudah jarang kita pakai, 6 bulan, bahkan tahunan, bisa jadi masih dibutuhkan oleh orang lain di luaran sana. Oke. Berikutnya, kalau sudah 7 tahun, nah kita tidaklah ya, tidak seperti ini, apalagi sampai ngomongnya, emangnya nyetak duit gitu ya. Oke. Ya, kalau nonton TV, kalau sekarang sih, ini nih TV, siapa yang masih mengalami TV seperti ini? Ketahuan usianya ya. Saya kira kalau pasangan muda, anak-anak tentu sudah tidak lagi lah tahu TV seperti ini ya. Saya sempat mengalami. Jadi ini TV hitam putih. Kalau mau dikasih warna agak bagus tuh biasanya dikasih screen saver gitu ya, warna biru biasanya. Jadi gambar yang hitam putih keabu-abuan itu jadi condong berwarna, tapi warnanya biru. Ya, oke. Kalau ini masalah pilih channel ya, tapi kalau sekarang kan barangkali udah enggak selalu banyak nonton TV ya. Kami sendiri di keluarga sudah hampir enggak nonton TV ya. Nontonnya sudah di YouTube masing-masing, nonton YouTube seperti itu. Jadi enggak ada cerita lah. Ini cerita lama ya. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk ke topik ini, Bapak Ibu sekalian, serius sekali ya, bahwa relasi yang harmonis orang tua ya, itu berpengaruh terhadap anak-anak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita hubungan rumah tangganya harmonis, suami istri, anak itu akan merasa aman, tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Nah, ketika saya kemarin ikut workshop konselor itu, hubungan yang tidak sehat di orang tua mereka lah yang menyebabkan anak merasa tidak aman, tumbuhnya tidak sehat, sehingga menjadi tanda kutip liar akhirnya di saat dia remaja dan dewasa. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, anak akan melihat contoh positif tentang
melayani, menghargai, membangun relasi yang sehat. Nah, nanti kita akan banyak diskusi lebih dalam di bagian 5 bahasa cinta itu ya. Jadi tunjukkanlah bagaimana kita menghargai pasangan kita, melayani pasangan kita. Anak akan melihat. Dan ternyata anak itu kan penyontek yang luar biasa bagus gitu ya. Anak nyontek 100% dari apa yang orang tua lakukan, bukan yang orang tua katakan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk remind walaupun sudah dilakukan ya, bahwa nasihat terbaik buat anak-anak kita itu adalah teladan dari orang tua, ya dari kita sendiri. Nah, ini sedikit sudah agak dalam nih ya, PR nih. Boleh di screenshot setelah selesai acara ini, mulai introspeksi gitu ya. Berapa tahun pun pernikahan kita, tidak masalah. Ini lakukan dengan pasangan ya, sama-sama terbuka ya. 5 kata yang menggambarkan perasaan terhadap kondisi pernikahan. Kondisi pernikahannya ya, bukan perasaan terhadap pasangan. Nanti ada. Tapi sekarang kondisi pernikahan ini, perasaannya saya apakah berapi-api seperti di surga, seperti awal pernikahan itu selalu isinya adalah bahagia, atau panas sebagai di dalam neraka, kira-kira seperti itu. Perasaan kita ya seperti apa. Kemudian apa yang menjadi harapan pernikahan dulu terhadap pasangan? Ya, tadi pagi kebetulan saya dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan di gereja di mana saya berkomitmen. Saya sedikit nyinggung tentang pernikahan ini. Apakah ada di antara kita yang merasa ditipu oleh pasangan ketika mau menikah dulu? Pertanyaannya begini. Sang gadis menanyakan kepada pasangannya, sang cowok, "Yang, apa sih modalmu nikah sama aku?" Wah, sang cowok menjawabnya apa? "Sayang, kamu adalah satu-satunya harta yang aku miliki di dunia ini." Menikahlah mereka, karena kan so sweet. Ya ternyata yang dimiliki adalah pasangannya itu, tidak ada support lainnya. Oke. Yang kedua, kita kan punya sahabat-sahabat ya, baik itu teman SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman di pelayanan saat ini barangkali postinglah di grup di WA atau di FB, di Instagram tentang pesiar dia kemana gitu ya, ke Singapura lah, barangkali ke Bali liburan. Ingin dong sang istri juga minta liburan tuh. Yang kapan nih kita jalan-jalan ke Singapura? Wah, sang suami menjawab dengan penuh perasaan. Yang kalau jodoh kan nggak akan kemana. Tahu maksudnya, ya udah di rumah aja. Oke. Kemudian berikutnya ya, agar damai sejahtera itu bisa terjadi. Yuk, coba nanti tulis 10 kualitas terbaik pasangan Anda yang membuat Anda terpesona dulu, barangkali sampai sekarang dan harapannya sampai selama-lamanya. Dan ini lawan dari yang atas tadi tentang kondisi pernikahan, kita lihat secara umum. Yang terakhir ini perasaan terhadap pasangan saat ini. Ya, karena kalau dulu waktu pacaran, itu kan kita kelihatannya lagi seger-segernya. Di rumah udah mandi, rapi, terus wangi. Setelah menikah, ya ampun tidurnya ngoroknya keras banget gitu ya. Ya, boleh tulis. Tapi sekali lagi ini setelah acara ini, teman-teman ya, yang mau melakukan follow up untuk memperbaiki pernikahan, monggo. Kalau yang skip, ya nggak ada masalah sih. Boleh saja ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, nah ini, the golden rule of great relationship. Apa yang dapat saya berikan atau lakukan pada pasangan saya untuk membantu saya mencapai kualitas diri yang saya impikan. Nah, loh, dalam sekali ya. Nah, jadi begini, bukan hanya buat pasangan saja, terhadap anak pun juga demikian. Kalau terhadap anak, karena saya seorang ayah, tentu ingin menjadi kualitas ayah yang saya inginkan itu seperti apa. Dan itu yang saya lakukan terhadap anak-anak saya.
Saya pengen punya kualitas sebagai suami seperti apa, itu yang saya lakukan kepada pasangan saya. Kualitas impiannya itu, jadi bukan lagi kita minta pasangan kita, anak kita melakukan sesuatu untuk mencapai kualitas diri kita, tapi sebaliknya, ya kitalah yang berikan, kita lakukan kepada pasangan, anak, untuk kita sendiri capai kualitas diri yang kita impikan. Tentunya tidak ada dari kita para suami misalnya bermimpi menjadi suami yang berangasan, yang marah-marah saja, yang dibayangkan, wah saya ingin jadi suami yang setia misalnya. Kalau setia, apa yang saya dapat berikan kepada istri saya supaya saya jadi lelaki setia? Iya, saya berikan kesetiaan yang saya miliki itu. Maka saya mendapatkan kualitas diri suami setia yang saya impikan. Ya, kalau saya ingin mendapatkan predikat sebagai suami yang sabar, nggak mungkin saya berikan kepada anak saya, kepada istri saya adalah marah-marah setiap hari. Karena kualitas impian saya adalah sebagai seorang lelaki yang sabar. Jadi saya berikan, saya lakukan adalah kesabaran itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari-hari ini suka berantem dengan pasangan, ini tipsnya. Harus kita camkan baik-baik. Sadarilah bahwa kita tidak sama, ya. Pertama, tidak samanya adalah latar belakang kebudayaan. Ya, ketemunya di kampus. Pengalaman, kepribadian, cara berpikir. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, berbeda jenis kelamin. Ya, jadi pastikan perbedaan kita itu yang paling utama adalah perbedaan jenis kelamin. Hanya ada laki-laki dan hanya ada wanita. Ya, tidak ada yang lain. Itulah pasangan pernikahan. Ya, jadi kalau kita sudah pasti firm perbedaan jenis kelamin, ternyata jenis kelamin pun yang membedakan itu sangat signifikan dari hormon, ya. Wanita ada estrogen, laki ada testosteron, ya. Wanita estrogen, progesteron sama testosteron udah beda. Hormon itulah membuat emosinya berbeda, cara menanggapinya berbeda. Ketika kita paham ini, ya jadi tidak ada masalah, ya. Memang berbeda dari sononya gitu ya. Oke. Saya berharap kita sudah mendapatkan poin apa sih yang bisa kita tangkap di sini dalam pernikahan, terutama perbedaan ini membuat kita jadi memaklum, oh ya, ternyata memang beda. Cara berpikir kita beda. Oleh karena cara berpikir kita beda, pengalaman kita beda, kepribadian kita berbeda, tips yang paling bagus adalah mengatakan apa yang kita maksud dan mengatakan apa yang kita inginkan. Ingat, pasangan kita bukan dukun, ya. Jadi jangan pernah berharap anak kita, istri kita, suami kita mengerti yang kita mau dan mereka lakukan tanpa kita katakan. Pakai bahasa kolbu, enggak ngerti ya. Jadi sampaikan. Nah, kalau kepada anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak-anak masih kecil, tips yang praktis sekali adalah katakan apa yang Anda ingin anak Anda lakukan. Jangan katakan apa yang tidak ingin Anda terjadi pada anak Anda. Contoh, kalau anak Anda nakal, Anda katakan apa? Jangan nakal. Salah. Ya, kamu manis. Kemudian kalau anaknya malas, dasar tolol, malas. Bukan, kamu rajin, kamu aslinya anak yang pandai. Jadi katakanlah apa yang ingin terjadi pada anak kita, pada orang-orang yang kita kasih, bukan sebaliknya apa yang tampak di mata yang tidak ingin kita terjadi, tapi itu yang kita katakan. Ya, nggak kelar-kelar itu masalah ya. Oleh karena itu, pastikan Anda mengatakan baik kepada pasangan, kepada anak adalah apa yang ingin terjadi, apa yang ingin dilakukan oleh anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasih. Yuk kita masuk ke inti, yaitu 5 bahasa cinta. Ya, yang pertama, 5 bahasa cinta ini adalah quality time. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian di sini, ayo,
Siapa yang karena begitu sibuknya sampai nggak pernah punya waktu buat pasangan maupun buat anaknya? Ya. Di Bali kebetulan pantainya indah-indah dan relatif dekat ya. Saya suka sama istri, kencan gitu ya, ke pantai sambil jogging dari tempat tinggal saya ke Sanur ya paling 10 kilo lah. Kita ada jogging track yang cukup panjang, jalan-jalan aja, setelah itu kita makan, mungkin ada yang tahu kalau di Bali sudah legend itu namanya Menweti, tempatnya di Pantai Sanur. Saya ingat yang lalu tokoh politik yang pernah datang ke sana pagi hari waktu itu, wah, Pak Ginanjar ya, dan beliau ramah sekali ya, orangnya tinggi, rambutnya putih gitu. Ketika kita halo gitu, wah senyum senyum lebar ya. Jadi sangat terkenal ya. Kalau yang mau ke Bali nanti catat Menweti itu adalah legend di Bali. Sekarang sudah generasi keduanya. Nah, jadi kita mesti menjadwalkan waktu khusus untuk bersama pasangan. Bukan hanya pasangan. Saya ingat waktu anak sulung saya itu, saya ada dalam satu periode kencan dengan anak sulung saya itu ke Gramedia setiap minggu, bukan 1-2 bulan, tapi tahunan. Bayangkan setiap minggu ya, malam minggu, karena kebetulan rumah kami dekat, dia suka baca, dan puji Tuhan, dia selesai kuliah pun masih rajin belajar dengan IPK yang luar biasa, enggak kebayang ya. Walaupun yang tertingginya itu hampir 4 ya waktu di wisuda online, yang tertinggi kedokteran 3,97 nggak salah ya, yang tertinggi ya. Anak saya puji Tuhan dia bisa 3,83 ya. Jadi cum laude itu tidak semua orang bisa dapatkan itu, termasuk saya pun jauh ya dari sana. Ingat dulu waktu kuliah D1 dikasih predikat cum laude itu karena senang-senangan aja gitulah, aslinya sih ya seharusnya enggak lah. Oke, pertama miliki waktu bersama dengan pasangan. Apa saja yang bisa kita lakukan bersama ya? Enggak harus mahal ya, enggak harus mahal. Yang penting bersama pasangan aja deh, lakukan berdua itu menyenangkan. Saya nggak tahu apakah ada bapak-bapak yang pernah bantu istri di dapur cuci piring. Itu waktu bersama loh, bantu istri, coba aja lakukan itu ya. Nah, yang kedua, beri hadiah kecil yang tidak terduga. Anak-anak saja itu suka sekali ya. Kita bawain kue misalnya pulang kantor gitu ya. Habis dari luar kota beliin hadiah. Itu menyenangkan. Apalagi memang setelah misalnya dites, bahasa cinta dari pasangan kita itu adalah pemberian hadiah. Dia tidak pernah akan merasa puas dengan hadiah yang kita berikan. Terus kita katakan, loh yang kemarin itu kan saya sudah kasih hadiah, kok sekarang minta lagi? No. Bisa jadi kayak minum obat ya, 3 kali sehari itu mesti diberikan hadiah. Kalau memang bahasa cintanya adalah hadiah. Ya, pastikan kita melakukan ini. Tidak harus mahal, kuncinya tidak harus mahal, tapi secara reguler kita berikan ya. Entah buku, entah mainan buat anak-anak. Kalau istri kita tahu istri kita suka masak ya berikan alat masak barangkali, makanan kesukaannya ya sekali-kali dia tidak masak kita belikan dari luar, seperti itu. Yang penting ada hadiah-hadiah yang tidak terprediksi yang bisa kita berikan buat orang-orang kekasih ya. Oke. Nah, berikutnya ini bahas yang tidak kalah pentingnya ya dalam menjalin hubungan, bahasa cinta yang ketiga ini, beri kata-kata pendukung. Saya kira ini salah satu yang terpenting bukan hanya di keluarga, bukan hanya kepada anak, tapi juga buat hubungan sosial, terutama di pekerjaan kita. Ya, kalau ingat di Rahasia Membuat Anak Ketagihan Belajar itu orang-orang sukses itu kan yang terpenting itu adalah kejujuran, ya. Kedua disiplin dan yang ketiga kalau masih ingat itu adalah orang yang pandai bergaul. Nah, pandai bergaul salah satu cirinya itu adalah mempunyai kemampuan berkomunikasi yang bagus. Kemampuan komunikasi yang bagus itu yang kelihatan lahir itu adalah seperti ini. Kamu nampak cakep sayang. Mungkin kalau lihat foto ini nikahnya udah lama ya, tapi pujian akan kecantikan, kegantengan pasangan kita, fisiknya itu
tetap kita katakan. Kemudian kita puji betapa berharganya pasangan kita. Kemudian kalau orang tua nyajikan sesuatu atau istri atau suami, ya bilang terima kasih. Ya, dibikinin kopi aja bilang terima kasih kepada mama. Nah, bahasa cinta itu ada 4 yang bisa kita pakai. Kata-kata penuh kasih, ya. Kalau penuh kasih itu isinya apa? Iya, terima kasih, ya. Aku cinta padamu, ya. Itu kata-kata penuh kasih. Kemudian kalau kata-kata pujian gampang sekali. Fisiknya dia cantik, dia ganteng, dia rapi, ya. Pakai baju, wow, luar biasa sekali. Indahnya. Termasuk anak kita yang pakai sepatu barunya, kita bilang, wah kamu gagah sekali nak dengan sepatu yang baru kamu pakai ini. Kata-kata pujian. Coba pikirkan, mahal mana, maksudnya susah mana sih dari hati keluar itu kata-kata pujian atau kata-kata cacian. Sama susahnya, artinya perlu effort tenaga untuk mengeluarkan kata-kata itu. Daripada bilang jelek kan lebih enak bilang cantik. Sama-sama punya energi, butuh energi mengeluarkannya. Tapi kan dia begini ya, itu artinya kita impuls respon kita tidak berpikir, otak bawah sadarnya yang langsung berespon. Sekarang kita mulai melatih otak sadar kita. Caranya apa? Jangan langsung berespon di 5 detik pertama. Karena setelah 5 detik pertama, otak sadar kita sudah bisa berpikir dan bisa loh kita katakan kata-kata yang bersifat pujian daripada yang keluar adalah makian. Nah, kemudian yang ketiga, kata-kata dorongan yang membesarkan hati. Kamu pasti bisa. Yakin, ya. Sedikit lagi. Dan ini biasanya kata-kata motivator ya. Jadi tahu kan kenapa motivator memberikan kata-kata dorongan ini? Ternyata secara psikologis itu bagian dari bahasa cinta kita, yaitu bahasa yang seperti ini, kata-kata pendukung ya, bahasa cinta, kata-kata pendukung ya. Jadi dorongan yang membesarkan hati itu bagian dari 5 bahasa cinta, yaitu kata-kata pendukung ya. Pertama, bahasa kasih yang kita punya, kata-kata yang indah ya. Kemudian pujian, kemudian yang membesarkan hati. Kalaupun anak kita tidak bisa, nilainya jelek, jangan pernah sekali-kali katakan kamu bu, ya jangan pernah, apalagi pakai bu yang 5 huruf itu ya. Jangan pernah katakan itu. Ya, pasti kamu bisa. Kelihatannya kamu kurang mengerti. Apa yang bisa papa bantu supaya kamu ngerti ngerjain ini? Apa yang bisa mama bantu untuk mengerjakan ini? Nah, seringkali kita tidak sadar membandingkan anak kita dengan prestasi temannya, sepupunya, bahkan prestasi mama dan papa dulu. Nah, kamu itu loh, aduh kok gus sekali sih ketika papa seumuran kamu untuk urusan gini, itu cemen kecil sekali. Jangan pernah keluar kata-kata seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan bandingkan dia dengan apa yang pencapaian kita dulu. Mungkin memang kita dikaruniai kepandaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak kita saat ini. Tapi tidak serta-merta kita boleh punya hak untuk melakukan penghakiman seperti itu. Mengecilkan anak kita. Justru kita harus berikan dorongan yang membesarkan hati. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kata-kata bimbingan. Ya, kita harus arahkan anak kita ke jalan yang benar. Resikonya kalau lewat sana nanti bisa kejeduk loh. Kenapa tidak kamu pilih alternatif yang ini? Apapun yang dia akan lakukan, baik pasangan kita, anak-anak kita sampaikan ya. Kata-kata bimbingan, apalagi ayah. Ayah itu kan kepala keluarga, kepala rumah tangga. Dialah orang yang dihormati. Walaupun mungkin secara akademis kita kalah ya dengan istri, barangkali istri sampai S2 gitu ya. Tetapi
istri tetap harus paham hubungan suami istri. Kalau di karir mungkin boleh dia jadi CEO barangkali ya istri kita, sedangkan suaminya cuma sekedar branch manager kan jauh sekali ya. Tapi di rumah tetap harus menghormati kata-kata bimbingan keluar dari suami, istri ya juga harus mengenal, aduh kamu tuh siapa sih? Aku nih loh CEO, kamu cuma branch manager aja ngajarin, ya tidak seperti itu. Ya, kalau memang ada sore hari ini saya berharap bisa bertobat untuk tahu persis rule kita seperti apa. Kata-kata bimbingan buat anak-anak kita terutama membuat dia jadi semangat, punya cita-cita yang clear ke depan saya mau jadi apa, ya. Boleh kita mengarahkan, boleh sekali, tapi tetap keputusan ada di anak kita, ya. Jangan memaksakan kehendak. Itu kata kuncinya. Berikutnya, ya, 5 bahasa cinta, layani. Ini saya punya anak ketiganya, bahasa cinta yang paling dominan itu adalah ternyata ini, act of service ya, jadi melayani anak. Kalau bukain pintu mobil di kita sih, walaupun masih pacaran, nggak familiar ya. Ya enggak apa-apa sih. Nggak dilakukan itu juga berarti bukan mesra, enggak mesra ya. Karena budaya aja. Tapi kalau mau dilakukan ya kenapa tidak ya. Oke. Kemudian layani misalnya suami lagi baca apa, dikasih kudapan. Ada contoh ini kan gambar laundry ya, suami laundry. Dan ini bukan rahasia dapur ya. Untuk urusan mencuci pakaian itu saya loh kaget. Enggak tuh, saya biasa aja karena tidak ada gender pekerjaan di rumah ya. Nyapu ngepel hal yang biasa saya lakukan, dan bahkan kami di rumah kalau habis makan itu punya kebiasaan cuci piring masing-masing ya. Walaupun kalau sisanya ya sayurnya habis, tempat lauk segala macam ya kebanyakan istri. Tapi kami membiasakan diri, membantu sedikit dengan ya paling tidak cuci piring, sendok garpu, gelas yang masing-masing dari kita pakai. Ya giliran aja di wastafel. Itu sebenarnya untuk melatih aja ya, melatih dan memberikan gambaran kepada istri kita, mama kita, bahwa kita juga membantu seperti itu ya. Layani pasangan ini bukan hanya pada saat sakit saja, pada saat mau kerja saja, tetapi di segala sisi kehidupan apa yang bisa kita lakukan. Saya ingat betul dulu waktu anak-anak saya masih kecil, untuk melayaninya adalah kita menyiapkan seragam ya. Bisa sih ngambil, cuma kan biasanya kalau ngambil itu sukanya ngambil tumpukan yang tengah itu kan tinggal ditarik gitu ya. Jadi yang ini nggak karu-karuan. Kita ajarin ya, ngambil pas di tengah, ini kita naikin dulu terus baru diambil, ditaruh. Ya, kita siapkan itu, semakin besar kan sudah bisa melakukan sendiri. Ya, itu yang keempat ya. Nah, sekarang yang kelima, 5 bahasa cinta itu apa sih? Sentuhan fisik. Bukan konotasinya harus berhubungan ya, berhubungan intim maksudnya. Saya punya istri, itu punya kebiasaan kalau sebelum tidur digaruk punggungnya. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Ya senang aja. Dia bilang gatel. Ya ya udah. Padahal saya nggak pernah gatel itu kok langsung dan pada tempat yang sama selalu gitu ya. Setiap mau tidur merasa gatel. Ya udah, lakukan saja, jangan punya protes gitu ya. Bukankah dulu waktu pacaran justru berharap banyak yang boleh disentuh gitu ya. Sekarang sudah menikah, apalagi puluhan tahun menikah, kok jadi tidak mau lakukan itu. Ya, mijet itu bukan hanya buat pasangan, tapi juga buat anak. Ya, ketika anak kita capek ya, habis olahraga barangkali, pulang gitu kan, lelah. Dia biasanya kan suka buat badan gitu ya. Kita bisa loh kasih sentuhan fisik, pijet kakinya setelah sepatu catnya dia buka, sebelum dia tidur, sebelum dia mandi, dipijetin, aduh capek ya kok, habis olahraga tadi. Wah itu luar biasa, memorable, percaya ya, yang masih ada kesempatan melakukan itu, lakukan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku kekasih, ketika kita sudah
tua, anak-anak sudah beranjak dewasa, ada penyesalan yang kita belum lakukan padahal saat itu ada kesempatan untuk melakukannya. Yuk, lakukan sekarang ketika masih ada kesempatan. Praktekkan 5 bahasa cinta ini, karena dengan kita mempraktekkan 5 bahasa cinta ini, nggak ada penyesalan nanti ke depan. Ya, oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini buat kita semua lah ya, buat kita semua. Ini para suami. Jika Anda menghendaki istri Anda sebagai malaikat, maka sediakan surga terlebih dulu. Sebab malaikat tidak hidup dalam dalam neraka. Ya, oke. Jadi untuk anak juga sama, ya. Kalau kita ingin anak kita itu bertingkah selayaknya malaikat, nurut apa yang kita harapkan dia lakukan gitu ya, dengar-dengaran, kitalah terlebih dahulu yang harus memberikan suasana di rumah kita itu benar-benar feel like home, ya, seperti di surga. Masing-masing kita tahu gambaran surga itu seperti apa dari iman kepercayaan kita masing-masing. Itu kita harus buat dulu, ya, lingkungan kita kondisikan seperti surga di rumah kita. Maka pada saat itulah orang-orang yang ada di dalamnya bisa bersikap sebagai layaknya seorang malaikat, ya. Jadi kata kuncinya adalah jangan tuntut mereka terlebih dahulu, tapi kitalah menuntut diri kita sendiri supaya menyediakan tempatnya. Kalau tempatnya udah disediakan, nah pasti oke untuk berikutnya, ya. Oke. Sebentar lagi kita akan sharing terakhir. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan ini. Saya sudah ada buat YouTube di nanti saya kasih link channelnya 15 kesalahan terbesar dalam mendidik anak, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pelajari karena ternyata ya isinya itu saja, ya. Ketika kita sadari 15 itu kita harapkan tidak menjadi melakukan kesalahan yang sama lagi. Kemudian yang menikah seindah pacaran itu sudah jadi yang 15 kesalahan terbesar dalam mendidik anak ini sebentar lagi saya kasih linknya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa juga belajar bukan hanya di sesi hari ini. Ya, kemudian juga ada beberapa materi. Nah, ini nanti saya coba diskusi sama Pak Tony, apakah Pak Tony bisa memilihkan Bapak Ibu sekalian untuk modul apa lagi di pertemuan-pertemuan ke depannya ya. Nah, 5 bahasa cinta dengan tangki cinta anak itu ya relate inilah sebenarnya yang kita lakukan, tetapi masih banyak hal-hal lain selain 5 bahasa cinta itu terutama adalah cara berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan anak, dengan tipe kepribadiannya, dengan kekuatan kata-kata itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Walaupun overall ketika kita memberikan cinta, sebenarnya semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Ya, nah yang masih ingat tentang untuk bikin learning motivation dalam anak-anak itu ketagihan, kita sudah bahas rahasia membuat anak ketagihan belajar. Ada 2 modul lagi sehubungan dengan anak-anak, yaitu mendisiplinkan tanpa merusak harga diri anak, dan ternyata beda loh didik anak laki-laki dan perempuan. Kenapa saya berani sharing tentang mendidik anak? Karena sudah terbukti. Ya, di awal tadi teman-teman ingat kan, saya punya 3 anak, 3-tiganya kuliah di universitas negeri. Tidak semua anak bisa masuk ke sana. Artinya apa? Kalau nggak rajin belajar, nggak bisa. Dan apakah ujuk-ujuk anak-anak itu jadi rajin belajar? Ya tidak. Jadi materinya ada 2 lagi. Kalau memang memungkinkan nanti kita bisa pilih mau materi yang mana kita sharing di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Saya bisa dihubungi di sini ya, teman-teman. Di WA bisa setiap saat. Ini saya terakhir, nah ya cerita jogging sama istri, habis itu kalau di Bali ini namanya tipat cantok ya, tipat cantok itu kayak pecel lah. Ya kita sering pacaran karena anak-anak sudah nggak suka lagi ya jogging ya, sudah punya dunia sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu hampir 10 menit ya.
ke depan. Mari kita boleh berdiskusi. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi. Mau open mic, kita bisa diskusi. Kita ada waktu lagi 15 menit sesuai dengan jadwal. Silakan saya buka apapun ya, pernyataan, pertanyaan, silakan. Pemaparan saya kira sudah cukup dan kita nanti akan diskusi banyak juga selesai event, masih ada di grup ini. Monggo, saya buka forum diskusinya. Ya, sahabat kelas, ada yang mau bertanya, silakan ya. Mungkin bisa raise hand atau langsung chat ya. Atau kalau nggak, minta tanggapan gimana kelas sore ini, belajar apa, dan hal apa yang didapatin dari sahabat kelas. Mungkin juga menjadi feedback buat kita ya. Ya, silakan. Ya, tentu kami juga mengharapkan feedback untuk improve ke depannya ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ketika ikut kelas konselor itu ada challenge gitu ya. Ada challenge buat saya menjadi certified professional counselor. Syaratnya adalah saya harus cari 5 klien. Nah, oleh karena itu saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian permasalahan seputaran keluarga ya, karena fokusnya saya adalah di family coach and counselor. Jadi apapun yang sehubungan dengan masalah keluarga bisa share nanti di grup. Untuk saya nanti akan one on one dengan Bapak Ibu untuk mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi ya. Jadi misalnya ini bukan mengecilkan arti kesempatan mengajar anak gitu ya. Kok anak saya kelihatannya agak malas belajar misalnya ya. Nah, itu salah satu topik. Atau kedua, anak saya kok suka dibully ya di sekolah. Sehingga terakhir kemarin bahkan nggak mau sekolah misalnya itu. Kemudian buat Bapak yang karirnya bagus, barangkali ada karyawan baru yang masih bening kok saya jadi kepikiran dia terus ya. Padahal saya cinta istri, cinta keluarga, ingin menghilangkan masalah itu gimana caranya. Yuk, saya butuh 5, kalau lebih pun enggak apa-apa, karena itu akan menambah jam terbang saya. Tapi 5 ini hanya untuk formalitas, saya bisa ke jenjang yang berikutnya sebagai seorang certified professional counselor. Ya. Oke. Untuk pasangan yang sudah bercerai, bagaimana pandangan untuk anak? Nah, gini. Apapun kejadian pada sebuah keluarga, ternyata yang paling dominan itu adalah tipe kepribadian anak-anak. Contoh, ya, kita kan kenal ada yang namanya koleris, sanguin, melankolis, flekmatis. Ya, itu secara umum. Nah, ternyata anak-anak yang bertipe sanguin itu paling tahan banting. Apapun yang terjadi di orang tuanya, dia akan relatif aman-aman saja. Karena secara umum orang sanguin itu adalah EGP. Dia easy going. Ya udah, pisah ya pisah aja. Tapi bagaimana dengan orang flekmatis, orang melankolis, yang terutama melankolis yang sangat perasa dan relatif kaku. Ketika orang tuanya berpisah, dia jadi akan kesulitan. Citra dirinya jadi rusak. Dan bahkan ekstrimnya perceraian yang dia lihat case-nya lama, misalnya sang ibu kekerasan dalam rumah tangga, atau selingkuh, terus bercerai. Kalau dia ini laki-laki, dia akan benci dengan bapaknya, dan bisa jadi nantinya dia akan tidak menikah karena benci sama bapaknya itu. Kalau saya menikah, saya hanya
mengorbankan pasangan saya. Saya hanya menyiksa istri saya kelak. Dia bisa melihat. Wanita pun sama. Ya, ternyata laki-laki itu jahat. Ya, yang ekstrim ketika melihat laki-laki jahat, dia bisa punya asosiasi seks yang berubah nantinya. Ya, awalnya dia wanita normal, bisa jadi rusak nanti ya. Oke, jadi prinsipnya yang bercerai mau anaknya itu berpengaruh atau tidak, ya tergantung tipikalnya aja. Itu yang paling dominan ternyata. Ya, oke. Berikutnya, sebentar ya. Tentang pengalaman teman yang kadang merasa frustasi karena merasa sedikit sekali punya quality time dengan pasangannya, suaminya cukup sibuk bekerja, mereka baru awal menikah, kawan saya kesulitan bagaimana cara mengatakan ke suaminya. Oke, iya. Minta. Minta. Papa atau suami, sebenarnya kita menikah ini kan untuk bersama ya, bersama. Iya, Papa kan cari uang juga untuk keluarga. Mama berterima kasih kalau Papa itu mencari uang dengan waktu yang begitu panjang. Tapi juga Mama ingin loh ada waktu buat kita. Mama pasti yakin, ya, yakin bahwa Papa bisa menghasilkan yang sama bahkan lebih. Tapi ada waktu yang berkualitas buat kita berdua. Minta. Pak, Mama kok kangen ya kita bisa makan nasi goreng seperti waktu pacaran dulu. Ya. Jadi cara paling efektif adalah minta. Bisa jadi suaminya tidak sadar bahwa menyenangkan keluarga hanya dengan cukup mencari uang saja. Padahal belum. Ya, tadi kan ada 5 bahasa cinta. Ya, bahasa cinta tadi itu ada uang nggak sih? Pakai uang? Ya, ada lah. Quality time juga pakai uang. Beri hadiah juga pakai uang gitu ya. Tapi uang bukan segalanya, ya memang segalanya perlu duit ya. Jadi kalau mau ngasih saran yang efektif, minta aja, minta, manja-manja aja. Pak, sekali-kali yuk kita lakukan ini, lakukan itu untuk kebersamaan. Ya, oke. Ada yang lain barangkali? Oke, ya. Kalau nggak ada sekarang, mungkin juga nanti kelas ini di grup masih ada waktu. Saya terima kasih Pak Tony masih extend kelas ini. Boleh ajukan saja yang bisa saya sharingkan, saya jelaskan, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih yang sudah menikah, walaupun mungkin ada yang hadir lebih tua dari saya usia pernikahannya, tetaplah pertahankan api cinta itu. Caranya gimana? Kita sendiri yang harus memeliharanya, ya. Bara, kalau arang masak sate itu supaya baranya tetap hidup mesti diapain? Ditiup, ya. Oleh karena itu percintaan kita agar apinya tetap ada, caranya apa? Ditiup. Jadi bukan harafiah terus kita tiup ya, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan tadi tips 5 bahasa cinta itu kepada orang-orang yang kita kasihi, dan pasti akan ada perbaikan asal kita mau melakukan terlebih dahulu. Jangan pakai kalau saya lakukan ini kamu harus respon seperti ini ya. Jangan minta timbal balik. No. Tapi lakukan saja. Kalau bahasa kerennya itu adalah cinta tanpa syarat. Terserah kamu cinta atau tidak dengan aku, yang penting aku cinta kamu. Terserah, ya. Oh, gampang ngomongnya iya, tapi coba Bapak Ibu sekalian bayangkan. Dua-dua punya prinsip terserah kamu. Pokoknya aku cinta sama kamu, aku baik sama kamu. Sang suami berpikir yang sama, melakukan hal itu. Sang istri melakukan yang sama. Apa yang terjadi? Kita akan sama-sama mencintai, sama-sama menjaga bara itu. Taman hati itu selalu tumbuh bunga yang indah dan juga diselingi dengan rumput yang liar.
caranya supaya taman itu tetap indah gimana dong? Ya, lumpur liar itu selagi masih kecil dicabutin, ya. Pohon yang indah pun kalau cabang tangkainya sudah mulai menjulur ke sana kemari, kita harus gunting. Begitulah pernikahan kita ya. Taman hati yang ada di pasangan kita masing-masing, itu kita harus rawat setiap hari. Dengan 5 bahasa cinta ini mestinya sih sudah clear ya. Pengalaman saya dengan istri, dengan anak, saya nggak tahu sudah sampaikan belum yang lalu, bahwa anak saya itu tidak pernah kesulitan bangun tidur ketika sekolah. Gimana cara banguninnya yang beda ya. Kalau yang lalu saya banguninnya adalah dengan peluk cium. Mau ada iler, mau ada apa saja, no problem. Good morning, son. I love you. Udah gitu aja. Dia uyel-uyel. Dia bangun tuh. Barangkali sekarang juga bangunin suami. Kalau suaminya berangkat pagi gitu ya, nggak mau bangun, ya cara bangunnya jangan, yang bangun atau enggak aku siram air gitu ya, enggak, tapi dipeluk, dicium, selamat pagi pahlawanku, hari ini sudah jam 6:15 nih, jam 7 sudah harus sampai kantor, yuk bangun, dicium dia, bangunlah pasti ya. Jadi cara banguninnya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, kalau nggak ada, saya kira kita boleh akhiri pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Terima kasih Pak Putu Budi atas sharingnya hari ini ya. Sahabat kelas sangat berterima kasih juga ya. Kita sudah Pak atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di waktu berikutnya ya. Kita akan info update di kelas ya. Pak Putu Budi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, selamat sore. Izinkan saya live group ya. Ya, oke. Buat teman-teman yang buat teman-teman